Waktu itu barang Bu di BAP-nya. Salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat kakak, soal jujur tidaknya keluarga inti yang sedarah daging dengan Bu Tuti dan Amel, itu mereka lah yang tahu. Kita hanya cukup menganalisanya saja, kan begitu. Kita hanya disuguhkan HP Amel yang hilang, kan begitu. Ya kalau kita mencoba menganalisa, diduga laptop Amel ada, kan begitu. Kalau sudah HP hilang, selesai dia masalah. Seharusnya ada tindak lanjut, misalnya kalaulah laptop Amel pribadinya atau laptop Amel tentang sekolah. Karena Amel ini bendahara sekolah. Kan begitu. Kalau ingin kasus ini terang benderang, seharusnya pihak keluarga lah yang memberikan laptop tersebut. Sebab laptop tersebut adalah untuk kinerja seorang bendahara, misalnya untuk pelaporan depodik, arkas, siplah dan sebagainya, bukan oleh kepala sekolah. Contoh, apalagi akak ulang, kata op itu dilakukan bukan oleh bendahara dengan kepala sekolah. Ada apa? Kan begitu sahabat-sahabat akak. Begitu juga sahabat-sahabat akak tentang Wahyu. Wahyu ini sahabat-sahabat akak, dia orang kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap satuan sekolahnya. Tetapi nampaknya dia tidak berdaya sahabat-sahabat akak. Karena dilakukan oleh orang bukan satuan sekolah. Misalnya yang diduga oleh saudara Yoris sebagai ketua pengurus yayasan. Terus bagaimana ini masalah? Sebenarnya kuncinya itu ada di laptop itu sendiri. Jujur tidaknya dalam pelaksanaan kinerja satuan sekolah. Sehingga dari keterangan saudara Dedi, sahabat-sahabat akak mantan bendahara, ada rangkaian peristiwa tanggal 18, saudara Wahyu pagi-pagi lewat TKP lalu nyubuh di SMK bertemu Wahyu dan Kosasi di sana. Ini kan tidak terlepas dari rangkaian peristiwa sebelumnya. Begitu juga cat up tanggal 25, kemana tanggung jawab kepala sekolah. Dan ini satu peristiwa rangkaian kalau kita menganalisanya tidak terlepas daripada saudara Yoris sebagai ketua pengurus yayasan. Karena korban adalah darah dagingnya sendiri. Kenapa dia berbuat seperti ini? Ini pertanyaannya sahabat-sahabat akak. Ya kita hanya mempertanyakan, menganalisa seperti itu. Nah, sebab itu kita masih tetap menganggap mereka sebagai saksi. Kalau mereka lucu, kalau mereka aneh, kalau mereka ya greget dan sebagainya, yaitu mungkin pandangan-pandangan analisa-analisa kita selama hari ini. Itulah mereka. Oleh sebab itu mari dengarkan sampai habis potongan-potongan video ini yang akan ambil dari channel Aka, terus wawancara sahabat Aka, terus wawancara dari Koin 1000 dan sebagainya. Sekali lagi salam sehat, salam kehidupan. Lagi ini Pak Dedi, pertanyaan Nana. Kenapa sih Pak Wahyu itu sebegitu ketakutannya sampai mengundurkan diri dari sekolah BPN? Tapi kenapa juga Pak Wahyu tidak berani menuntut pihak sekolah dan yayasan yang masih mencantumkan namanya di data Dapodik sebagai kepala sekolah? Kira-kira sepengetahuan Pak Dedi, kenapa alasannya Pak Wahyu sampai ketakutan seperti itu Pak Dedi? Adakah hal-hal yang disembunyikan oleh Pak Wahyu yang berhubungan dengan sekolah, jumlah murid, dan bantuan dana bos? Mungkin takut sama Yoris, mungkin Bu ya. Yang ke belakang-belakang juga kepala sekolah, yang ke belakang-belakang sebelum Wahyu juga takutnya sama Yoris Bu. Kurang tahu tabu itu ya. Itu pernah dikirimin Bu ke Paraka Bu, udah kwitansi. Ini masih takut Bu, kayaknya teh yayasan kebongkar, dia kan tanda tangan laporan, terus MOU, takutnya dari situ kayaknya Bu. Makanya Wahyu menghindar terus, dia takut kan tahap 1, tahap 2 sama dia yang besar itu. Masihnya handphone anak aja yang
mungkin diambil ya. Yang lainnya belum ada barang yang hilang. Kemudian kita juga mengambil beberapa sidik jari, bercak-bercak darah, kemudian barang bukti yang diperkirakan yang digunakan oleh pelaku. Kemudian tadi kita olah TKP, diperkirakan korban ketika dilakukan pemukulan di kamar, kemudian dibawa ke kamar mandi untuk mungkin dibersihkan lukanya atau segala macam atau darahnya, kemudian diseret karena ada bekas-bekas jejak seretan darah di sepanjang jalan kamar mandi menuju ke mobil. Itu di tetangga sekolah Bu, depan sekolah. Waktu itu barang Bu di BAP-nya. Yang depan sekolah sama saya. Lihat kosasi ke sekolah. Terus kalau Pak Wahyu di depan rumahnya dia bareng sama Pak Wahyu. Wahyu itu mau menuju sekolah. Ini gimana Pak? Apa rutenya Pak? Apakah dari rumahnya Pak Wahyu itu melewati rumah Ciseti, rumahnya kediaman Pak Yosep dan Ibu Tuti menuju SMA itu melewati atau enggak Pak rutenya? Itu melewati Bu. Melewati ya Pak ya. Waktu dulu teh kata Wahyu teh belum rame itu teh Bu. Oh bicara pernah ngobrol sama Bapak Pak? Pernah belum rame. Pernah ke Wahyu kesana dulu ke sekolah dulu, terus ditelepon sama Wahyu teh. Bapak tahu dari siapa Pak itu Pak? Itu dari Wahyu kan ngomong Bu Wahyu ke saya. Kapan? Waktu tanggal 18 Wahyu teh berangkat sekolah. Kan itu teh ada mau lihat ada komputer kan. Mau ada apa teh siswa yang ikutan apa teh Bu kegiatan lah gitu. Kegiatan sekolah. Terus Wahyu ditelepon nyampe sekolah teh balik lagi ke sana ke TKP lanjutnya Ciseti sekitar 7:30 katanya kata Wahyu teh.